Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Della Septiana dengan NPM 2114191016. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang pembuatan media PDA. Tujuan dari pembuatan media PDA ini adalah untuk mengetahui macam-macam media dan memahami cara pembuatan medium yang paling banyak atau umum digunakan. Yang kedua, untuk memahami cara menggunakan alat untuk mensterilkan bahan dan alatnya. Jadi, kelangsungan hidup mikroorganisme dipengaruhi oleh adanya nutrisi dan faktor lingkungan. Bahan nutrisi tersebut dapat berupa bahan alami, bahan yang siap jadi, ataupun bahan berupa sintetis, harus dibuat terlebih dahulu. Bahan nutrisi yang digunakan mikroorganisme biasanya berupa senyawa sederhana yang tersedia secara langsung atau berasal dari senyawa kompleks yang kemudian diperoleh oleh mikroorganisme menjadi senyawa yang sederhana melalui proses enzimatik. Bahan nutrisi ini dapat berupa cairan maupun setengah padat semi solid. Bagi suatu mikroba yang ditumbuhkan di laboratorium atau secara in vitro, media tidak hanya berfungsi sebagai sumber nutrisi, melainkan juga sebagai tempat tumbuhnya. Macam-macam media. Berdasarkan komposisi atau susunan bahannya, media dibagi menjadi 3. Yang pertama ada media alami atau media organik. Yang kedua ada media sintetik atau media anorganik. Dan yang ketiga ada media semi sintetik. Kita jelaskan yang pertama terlebih dahulu. Apa itu media alami atau organik? Media alami atau organik adalah media yang tidak diketahui dengan pasti jenis maupun takarannya. Jadi media ini sudah tersedia dari alam, contohnya susu, kaldu, biji, buah, dan lain-lain. Yang kedua ada media sintetik atau anorganik. Apa itu media sintetik atau anorganik? Media sintetik atau anorganik sering juga disebut dengan media buatan. Media ini tidak tersedia dari alam, melainkan dibuat menggunakan tangan manusia. Contohnya komposisi senyawa berikut yaitu sabron agar. Dan yang ketiga atau terakhir ada media semi sintetik. Media semi sintetik ini diketahui secara pasti, sebagian lagi secara tidak pasti. Contoh media ini seperti media PDA, NA, dan masih banyak lagi. Sedangkan media menurut tekstur atau bentuknya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada media cair, yang kedua ada media padat, dan yang ketiga ada media semi padat. Apa itu media cair? Media cair adalah media yang dapat dikatakan sintetik, dapat pula dikatakan alami. Keadaan cair karena tidak ditambahkan bahan pemadat. Yang kedua adalah media padat. Sama seperti media cair, bedanya di sini ditambahkan bahan pemadat seperti agar-agar, aluminium, amilum, dan gelatin. Yang ketiga ada media semi padat. Sebenarnya media ini termasuk media padat, tetapi karena keadaannya lembek disebut semi solid. Bahan pemadat yang ditambahkan kurang dari setengah medium padat. Sedangkan menurut kegunaannya, media dibagi menjadi 4. Yang pertama ada media umum. Media umum adalah media yang dapat ditumbuhi semua jenis mikroorganisme, baik bakteri maupun jamur, contohnya media PDA dan NA, Nutrion agar, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada media selektif. Media selektif ini digunakan untuk menyeleksi mikroorganisme sesuai dengan yang diinginkan. Jadi hanya jenis mikroorganisme saja yang dapat tumbuh dalam media ini, contohnya Salmonella atau Shigella. Yang ketiga ada media diferensial. Media ini digunakan untuk membedakan atau menyeleksi mikroorganisme. Yang keempat ada media pengaya. Media ini digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme untuk keperluan tertentu. Berikut adalah alat yang digunakan pada pembuatan media PDA. Berikut adalah bahan yang digunakan pada pembuatan media PDA. Tahap pertama adalah menyiapkan kentang. Lalu kupas kentang dan potong hingga membentuk dadu. Cuci bersih kentang yang sudah membentuk dadu tadi selama 3 kali. Lalu timbang kentang sebanyak 100 gram. Siapkan agar-agar batang dan timbang sebanyak 10 gram. Timbang dekstrose sebanyak 10 gram.
Kentang yang sudah dicuci bersih dan ditimbang sebanyak 100 gram tadi direbus menggunakan mikrowatt selama 12 menit atau sampai air yang ada di dalam kentang itu berbusa ke atas. Perebusan ini menggunakan tabung reaksi. Masukkan agar-agar yang sudah ditimbang tadi ke dalam Erlenmeyer. Lalu setelah agar-agar dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, masukkan juga dextrose yang sudah ditimbang ke dalam Erlenmeyer. Tuangkan ekstrak yang ada pada kentang ke dalam Erlenmeyer yang sudah berisi dextrose dan agar-agar. Jika ekstrak kentang tidak ada, sampai 500 ml ditambahkan aquades sampai kentang 500 ml. Tutup menggunakan kertas aluminium foil. Setelah ditutup menggunakan aluminium foil dan ditali menggunakan karet atasnya, kentang dimasukkan lagi ke dalam plastik untuk dimasukkan ke dalam autoclave. Pastikan autoclave dalam keadaan kering, lalu colokkan kabel autoclave. Setelah itu hidupkan autoclave, putar autoclave lalu buka dan masukkan medianya ke dalam autoclave. Pastikan di dalam bagian bawah autoclave tidak ada airnya. Lalu pencet start dengan suhu 29 derajat Celcius. Tunggu hingga 45 menit.